25 rumah di Rawamangun, Jakarta Timur terbakar. Buron kasus pembobolan BNI Maria Pauline Lumowa hari ini tiba di Jakarta. Polisi menangkap seorang kakek warga negara Prancis yang mencabuli 305 anak di bawah umur. Halo, selamat malam pemirsa. Penambahan jumlah kasus positif corona di Indonesia hari ini kembali mencapai puncaknya, yakni 2.657 kasus. Sementara itu Presiden Joko Widodo melarang jajarannya untuk membeli alat-alat kesehatan terkait penanganan corona dari luar negeri. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya dalam iNews Malam bersama saya, Mirfa Suri. Pemirsa, sebanyak 25 rumah di permukiman padat penduduk di Rawamangun, Jakarta Timur terbakar. Kebakaran dipicu karena kebocoran selang kompor gas dari salah satu rumah. Aksi brutal pengeroyokan seorang pemuda oleh geng motor di Probolinggo, Jawa Timur viral di media sosial. Polisi mendalami kasus itu untuk mengungkap pelaku pengeroyokan. Terbakar api cemburu, pemuda mabuk mengancam pemuda lainnya dengan senjata tajam. Pelaku cemburu melihat mantan istrinya berbincang dengan sekelompok warga. Seorang penjamret babak belur dihajar massa di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku sebelumnya merampas ponsel seorang pengendara motor. Warga di lokasi wisata di Ponorogo, Jawa Timur mengamuk pada wisatawan. Amukan warga dipicu karena motor wisatawan yang bising. Lagi-lagi anak buah kapal Indonesia menjadi korban eksploitasi di kapal asing. Seorang ABK asal Lampung tewas dianiaya saat bekerja untuk kapal pencari ikan asal Cina. Polisi pun menemukan jasad korban yang disimpan di lemari pendingin ikan. Penyiksaan terhadap anak buah kapal asal Indonesia hingga berujung kematian bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya beredar video viral berisi proses pelarungan 3 jenazah ABK Loksing 629 di tengah laut. Rekan ABK lainnya sempat meminta jenazah disimpan di lemari pendingin agar dapat dibawa pulang ke tanah air. Tersangka kasus pembobolan BNI yang buron selama 17 tahun, Maria Pauline Lumowa, hari ini tiba di Jakarta. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, 2 kurir narkoba jaringan internasional ditangkap sesaat setelah turun dari kapal penyeberangan di Pelabuhan Dumai Riau. Dari keduanya disita sabu asal Malaysia seberat 15,8 kg. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap anak wakil wali kota Tangerang terkait penyalahgunaan narkoba. Pelaku diketahui membeli narkoba secara patungan bersama 3 orang rekannya. Polda Metro Jaya menangkap pria warga negara Prancis berinisial FAC yang mengeksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap 305 anak di bawah umur di beberapa hotel di Jakarta. Dan atas perbuatannya ini pemirsa pelaku dijerat dengan pasal berlapis. Polisi menangkap FAC alias Franz di sebuah hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat usai mendapatkan informasi terkait adanya kasus eksploitasi seksual yang dilakukan pelaku terhadap anak di bawah umur. Polisi mengamankan barang bukti berupa 21 pakaian yang dipakai para korban, laptop, 6 memory card, 20 alat kontrasepsi, 2 alat bantu seks, dan 6 kamera. Polisi juga mendapatkan 305 rekaman video seksual pelaku terhadap para korban yang berbeda usai memeriksa laptop pelaku. Dan atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup atau hukuman mati. Polda Lampung resmi menetapkan Kepala PPT PPA Lampung Timur sebagai tersangka kasus asusila. Tersangka yang tega memperkosa bocah yang sedang direhabilitasi terancam hukuman 15 tahun penjara. Kasus pencabulan anak di bawah umur juga terjadi di berbagai daerah seperti di Padang, Sumatera Barat. Bocah perempuan berusia 5 tahun dicabuli, demikian pula di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pemilik warung harus mendekam di penjara karena mencabuli seorang balita. Polisi menangkap pembunuh balita 4 tahun di Desa Tanggulangin, Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur. Tersangka merupakan pasangan suami istri yang juga tetangga korban. Petugas Dinas Kesehatan mengevakuasi sopir yang ditemukan meninggal dunia di dalam toilet di Sampang, Jawa Timur. Sopir tersebut ditemukan meninggal setelah menyerahkan mobil ke pihak bank untuk hadiah undian nasabah. Pemirsa, iNews Malam akan kembali usai jeda dengan berbagai informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo resmi membuka keran ekspor benih lobster yang sebelumnya dilarang era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Kebijakan ini pun menuai kontroversi karena dinilai membahayakan populasi lobster. Dan untuk membahas polemik dibukanya izin ekspor benih lobster, kami hadirkan cuplikan dialog dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dalam program Aini Sore beberapa saat lalu. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencopot Rieke Diah Pitaloka dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi di DPR RI. Pergantian Rieke ini diduga karena adanya polemik RUU haluan ideologi Pancasila yang pembahasannya dilakukan di Badan Legislasi. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan. Dalam kunjungannya, Jokowi meninjau pengembangan lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa yang sedang dalam proses pengerjaan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mempercepat belanja untuk menyerap anggaran terkait penanganan corona. Khusus untuk alat-alat kebutuhan kesehatan, Jokowi melarang jajarannya untuk membelinya dari luar negeri. Presiden Joko Widodo meminta sejumlah lembaga dengan anggaran besar mempercepat belanjanya terkait penanganan corona, diantaranya Kemendikbud, Kemensos, Kemenhan, Polri, Kemenhub, dan Kementerian Kesehatan. Bahkan khusus untuk alat-alat kesehatan, Jokowi melarang jajarannya membeli dari luar negeri. Alat kesehatan tersebut antara lain berupa obat-obatan, APD, PCR, alat rapid test, hingga masker. Sementara itu, pemirsa, pemerintah melalui BPPT meluncurkan alat rapid test inovasi dalam negeri. Produk yang diberi nama Riga ini akan dijual dengan harga Rp75.000. Pemerintah melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT meluncurkan alat rapid test inovasi dalam negeri. Alat bernama Riga ini dibanderol dengan harga Rp75.000. Harga ini 50% lebih murah jika dibandingkan harga maksimal rapid test dari Kemenkes, yaitu Rp150.000. Alat ini diharapkan bisa memudahkan masyarakat dalam mengecek kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Pemirsa, informasi pilihan lainnya akan kami hadirkan di iNews Malam usai jeda berikut. Tersangka kasus pembobolan BNI yang buron selama 17 tahun, Maria Pauline Lumowa, hari ini tiba di Jakarta dan diserahkan ke Bareskrim. Menurut Menkumham, jika tidak ada diekstradisi segera, Maria bisa bebas dari tahanan di Serbia. Maria Pauline Lumowa kabur ke Singapura 1 bulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus pembobolan BNI cabang Kebayoran Baru. Sempat kabur ke Singapura hingga Belanda, pelarian Maria berakhir di Serbia. Pembobolan Bank Negara Indonesia tidak hanya melibatkan Maria Lumowa. Kasus yang terjadi pada 17 tahun silam ini juga menyeret sejumlah nama. Pemirsa, untuk menguak jejak pembobol BNI, kami hadirkan cuplikan dialog dengan mantan Direktur PT Metranta sekaligus mantan rekanan Maria Lumowa, Richard Kuntul, dalam program Aini Sore tadi. Sejumlah anak menangis histeris saat mengikuti rapid test di Pasar Tanah Abang. Selengkapnya sesaat lagi usai jeda berikut. Seorang anak menangis histeris saat mengikuti rapid test yang digelar di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat siang tadi. Sementara itu di Situbondo, Jawa Timur, sejumlah petugas PPS juga menangis saat diambil sampel darahnya guna keperluan rapid test. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial terinfeksi positif COVID-19. Gedung Komisi Yudisial diisolasi hingga pertengahan Juli. Aktivitas gedung Komisi Yudisial ditiadakan setelah Sekjen KY Tubagus Rismunandar ternyata positif COVID-19. Penutupan akan dilakukan hingga 15 Juli mendatang sambil seluruh area gedung didisinfeksi. Selama ditutup, KY hanya melayani pengaduan melalui online di website yang telah tersedia. Sementara Sekjen KY dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jaya dan kondisi kesehatannya berangsur membaik. Penambahan kasus baru positif COVID-19 mencapai 2.657 kasus untuk hari ini. Penambahan kasus nyaris 100% itu karena adanya klaster baru di Bandung, Jawa Barat, yakni Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat. Pemirsa, angka penularan virus corona di Kupang NTT lebih rendah bila dibandingkan dengan beberapa daerah lain. Namun penerapan protokol kesehatan yang ketat termasuk penggunaan alat pelindung diri bagi petugas tenaga medis menjadi perhatian utama. Hal itu dilakukan guna menekan angka para tenaga medis terpapar virus COVID-19.
Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Manchester City pesta gol ke gawang Newcastle United. Informasinya usai jeda. Tornado yang menyerang kawasan Minnesota Barat, Amerika Serikat melukai 2 orang dan merusak kawasan pertanian. Tornado termasuk dalam kategori cukup tinggi. Angin tornado yang menghantam kawasan Minnesota Barat terjadi pada Rabu petang. Akibatnya 3 pertanian rusak parah, bahkan 1 rumah pertanian rata dengan tanah. 2 orang terluka dan sudah dilarikan ke rumah sakit meski kondisinya belum diketahui. Pemirsa, meski tornado melintasi jalanan persimpangan antar negara bagian, tidak ada kendaraan yang mengalami kecelakaan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, Manchester City masih terlalu tangguh bagi Newcastle United pada lanjutan Liga Inggris pekan ke-34. David Silva dan kolega berpesta 5 gol tanpa balas. Pada laga lainnya, Liverpool meraup poin sempurna usai meraih kemenangan atas Brighton dengan skor 3-1. Barcelona belum menyerah dalam perebutan juara La Liga musim ini. Tampil pada laga derby Barcelona melawan Espanyol, Blaugrana menang dengan skor 1-0. Pemirsa, informasi ini menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.